Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sinta Sirawati dari kelas 4. Pada kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai panas dan perpindahannya serta siklus air. Panas atau kalor adalah salah satu benda yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah jika kedua benda tersebut dipertemukan atau saling bersentuhan. Sumber panas adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas. Contohnya adalah matahari, api unggun, kompor menyala, korek api menyala, dan panas bumi. Manfaat panas yang pertama yaitu matahari mempertahankan suhu atmosfer sehingga sesuai dengan kehidupan makhluk bumi. Yang kedua itu adalah untuk membantu pembuatan air garam. Yang ketiga adalah membantu mengeringkan pakaian serta mengeringkan bahan-bahan makanan. Pembahasan selanjutnya adalah tentang suhu. Suhu adalah ukuran derajat panas suatu benda. Suhu dapat diukur dengan menggunakan termometer. Termometer yang sering digunakan adalah termometer klinis dan juga termometer pengukur suhu badan. Termometer terbagi menjadi dalam 3 satuan, yaitu satuan derajat Celcius, satuan derajat Fahrenheit, dan satuan derajat Kelvin. Namun yang sering digunakan adalah satuan derajat Celcius. Adalah pengaruh panas terhadap benda. Yang pertama itu adalah pemuaian. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran atau volume suatu benda karena menerima panas. Yang kedua itu adalah pemuaian. Pemuaian adalah berkurangnya ukuran volume atau suatu benda karena melepaskan panas. Contohnya adalah pada kabel listrik yang ketika pada siang hari mengalami pemuaian sehingga bentuknya lebih pendek, dan ketika malam hari mengalami penyusutan sehingga kabelnya lebih panjang. Ini adalah perpindahan panas. Panas dapat berpindah melalui 3 cara. Yang pertama itu konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas tanpa disertai zat perantaranya. Contohnya adalah ujung logam yang akan terasa panas jika ujung yang lainnya dipanaskan. Yang kedua adalah knalpot yang akan terasa panas jika mesin dinyalakan. Yang ketiga adalah mentega akan meleleh ketika dipanaskan di atas wajan yang panas. Konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas disertai dengan zat perantaranya. Contohnya adalah yang pertama itu memasak air di atas kompor yang menyala. Kedua itu terjadinya angin laut pada siang hari dan angin darat pada malam hari. Yang ketiga adalah keluarnya asap pabrik dari cerbong asap. Selanjutnya adalah radiasi atau pancaran. Radiasi atau pancaran adalah perpindahan panas tanpa disertai zat perantaranya. Contohnya adalah api unggun yang dapat kita rasakan ke tubuh kita. Yang kedua adalah pakaian yang dijemur lama-kelamaan akan mengering. Berdasarkan komponennya, benda dibagi menjadi 2, yaitu pertama ada konduktor panas, adalah benda yang dapat mengantarkan panas dengan cepat, contohnya adalah panci, wajan, cerek, dan lain-lain. Yang kedua adalah isolator panas, adalah benda yang sulit untuk mengantarkan panas, contohnya seperti plastik, kain, dan lain-lain. Air yang ada di muka bumi ini tidak akan pernah habis karena mengalami proses siklus air. Sekitar 70% permukaan bumi ditutupi oleh air. Sebanyak 97% adalah air asin dan 3%-nya adalah air tawar. Air tawar adalah air yang kita gunakan sehari-hari. Nah, dari 3% tersebut, 2% merupakan es yang berada di kutub dan 1%-nya adalah air yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah manfaat air. Ternyata air memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup. Yang pertama itu manfaat air bagi manusia digunakan untuk minum, memasak, mandi, dan lain-lain. Yang kedua itu untuk hewan. Untuk hewan digunakan sebagai untuk minum, serta digunakan beberapa hewan yang menjadikan air sebagai tempat hidupnya. Yang ketiga itu bagi tumbuhan, yaitu untuk membantu dalam proses fotosintesis. Proses fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang terjadi di dalam klorofil. Siklus air adalah perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari bumi menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Ini adalah proses siklus air, dimulai dari air yang berada di muka bumi seperti yang berada di sungai, danau, dan lain-lain akan mengalami penguapan yang disebut dengan evaporasi. Selain itu, air yang berada pada tumbuhan juga akan mengalami penguapan yang disebut dengan transpirasi. Yang berasal dari proses evaporasi dan transpirasi selanjutnya akan naik ke atmosfer dan berubah menjadi uap air. Uap-uap air tersebut akan mengalami pendinginan dan akan mengalami perubahan menjadi titik-titik air yang disebut dengan proses kondensasi. Selanjutnya, titik-titik air tersebut akan membentuk awan dan akan jatuh ke permukaan bumi berupa air hujan ataupun salju yang disebut dengan proses presipitasi. Dari proses presipitasi selanjutnya akan diserap oleh tanah dan sebagian akan dialirkan ke laut, sungai, dan danau yang disebut proses infiltrasi. Di sini adalah gambaran dari proses siklus air yang dimulai dari evaporasi, lalu transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan terakhir infiltrasi. Siklus air itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu evaporasi, yang kedua itu transpirasi, yang ketiga itu kondensasi, yang keempat itu presipitasi, dan yang terakhir itu infiltrasi. Adalah kegiatan yang manusia yang dapat mempengaruhi siklus air. Yang pertama itu pembangunan atau penutupan jalan dengan aspal dan juga pembangunan perumahan yang akan mengganggu proses penguapan air atau proses evaporasi. Yang kedua itu adanya pembuangan limbah yang tidak dikelola dengan baik sehingga mencemari lingkungan dan mengganggu proses penguapan air. Penggunaan pestisida secara berlebihan yang mengganggu proses evaporasi. Yang kedua itu penebangan hutan, dan yang ketiga itu adanya asap pabrik dan juga asap kendaraan bermotor. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.